Oke anak-anak, kita masuk ke materi diagram Venn ya. Untuk diagram Venn ini yang pertama ada saling lepas atau disjoin. Nah, di sini ada contohnya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, ini S di sini adalah himpunan semestanya. Kemudian A di sini adalah himpunan A-nya 1, 2, 3, 6 dan himpunan B-nya 4 dan 5. Nah, cara membuat diagram Venn-nya yang pertama kalian buat dulu kotak ini ya. Kemudian bukan kotak, persegi panjang. Setelah itu di sini S di sini adalah himpunan semesta. Kemudian karena di sini ada dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B, maka kalian buat kurva himpunan A. Kurva himpunan A-nya yaitu anggotanya 1, 2, 3, 6. Kalian tulis di sini 1, 2, 3, 6. Kemudian himpunan B-nya 4 dan 5. Karena tidak ada angka yang sama antara himpunan A dan B, maka kurvanya terpisah. Di sini kita buat lagi yang B, 4 dan 5. Selanjutnya himpunan semesta ini keseluruhan kan, keseluruhan anggota ini ada 1 sampai 10. Karena 1, 2, 3, 6 nya ada di A, maka tidak usah ditulis lagi di luar ya, cukup di dalam A saja. Kemudian B nya juga sama nih, 4 dan 5 ini sudah ada di B, maka tidak usah ditulis lagi di luar. Yang belum ada di luar sini adalah sisanya, yaitu dari 7, 8, 9, 10. Nah, karena 7, 8, 9, 10 tidak ada di anggota A dan B, maka kita masukkan ke dalam himpunan semestanya, yaitu di luar kurva A dan kurva B. Ini namanya saling lepas, yaitu tidak ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Yang kedua yaitu saling berpotongan. Saling berpotongan ini berarti ada himpunan A dan B yang memiliki anggota yang sama. Masih sama contohnya, yaitu himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 6. Himpunan B-nya 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata di himpunan A dan B ada yang sama nih, yaitu angka 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Kita buat kurvanya ya. Pertama kita buat kurva A dulu ini. Selanjutnya karena ada angka yang sama, maka kita tulis angka yang sama dulu nih. Nah, 2 dan 3. Karena ada angka yang sama, maka kurvanya saling berpotongan. Karena dia punya anggota yang sama nih, 2 dan 3. Kalau ini kan tidak ada yang sama anggota A sama B-nya. Kemudian anggota A-nya 1 dan 6. 1 dan 6-nya kita tulis di kurva A saja, 1 dan 6. Ya, 2 dan 3-nya gabung sama kurva B. Sisanya anggota B-nya 4 dan 5. 4 dan 5-nya kita tulis di kurva B-nya aja. Gitu ya. Jadi yang digabung itu hanya 2 dan 3 karena dia anggotanya sama, jadi kurvanya berpotongan. Nah, sisanya sama dengan yang ini. Sisanya yaitu dari 7 sampai 10. Karena bukan anggota A dan B, maka 7 sampai 10 ini kita tulisnya di luar, di himpunan semestanya. 7, 8, 9, 10. Bebas kalian mau simpannya di mana aja. Mau di sini boleh, di sini boleh, di sini. Yang penting masih di dalam persegi panjang ini. Ini saling berpotongan ya, jika anggota himpunan A dan B-nya ada yang sama. Gitu ya. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian ini jika semua anggota himpunan A dan himpunan B, atau jika semua anggota himpunan B ada pada himpunan A. Contohnya masih sama ya, himpunan semestanya sama. Himpunan A-nya 4 dan 5, himpunan B-nya 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata himpunan A ini anggotanya ada di himpunan B nih. Tuh ya, 4 dan 5. Jadi kurva yang B ini ada di dalam kurva A ini ada di dalam kurva B. Kenapa ada di dalam? Karena anggota A-nya ini merupakan anggota juga dari B. Jadi sisa yang B-nya yang tidak ada di kurva A 3 dan 6. 3 dan 6 bukan merupakan anggota A, jadi adanya hanya di kurva B. Sedangkan 4 dan 5 itu ada di dalam kurva A dan kurva B, gitu ya. Sisanya yang tidak ada di A dan di B, maka simpannya di luar kurva, yaitu di himpunan semestanya. Namanya himpunan bagian.
Contoh terakhir yaitu himpunan yang sama atau berhimpit. Ini lebih gampang lagi ya. Jika semua anggota himpunan A dan B semua anggotanya himpunan B, artinya himpunan A sama B-nya sama anggotanya. Jadi kurvanya cukup satu aja, yaitu 2, 3, 6 sama anggotanya. Sisanya yang tidak ada di A dan B dituliskan di himpunan semesta. Itu ya anak-anak. Anak-anak, ini adalah contoh dari diagram Venn ya. Langsung aja, kalau contoh soal dari diagram Venn itu misalkan seperti ini. Contoh yang pertama, gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Di sini ada himpunan semesta atau S dari 0 sampai 10 anggotanya. Kemudian himpunan K itu anggotanya 2, 4, 8, dan himpunan Q anggotanya 1, 2, 5, 10. Nah, karena perintahnya adalah menggambarkan diagram Venn, jadi kita tulis dulu semua anggotanya di sini. Nah, kemudian kalian lihat dari anggota K dengan Q ini apakah ada yang sama atau tidak. Oh, ternyata di sini ada yang sama, yaitu angka 2. Kalau ada yang sama, berarti nanti diagram Venn-nya akan saling berpotongan, gitu ya. Nah, di sini udah ketahuan nih diagram Venn-nya saling berpotongan. Pertama kalian buat dulu di sini sebuah persegi panjang, kemudian di ujung sini kalian tulis S, artinya S ini adalah himpunan semestanya, yaitu semua anggota ini ada di himpunan semesta, gitu ya. Selanjutnya, kalian bikin dua kurva atau dua lingkaran saling berpotongan. Kenapa? Karena di sini ada anggota yang sama. Setelah itu, baru kalian tuliskan di sini anggota yang samanya dulu. Simpan di tengah-tengah. Artinya dua ini milik K dan milik Q, gitu ya. Baru sisanya yang selain dua ini baru kita tulis di kurva yang ini, di luar yang berpotongan ini. 4 dan 8 kita tulis di sini. Kemudian untuk yang Q-nya 1, 5, 10 di sini ya, 1, 5, 10. Nah, bagaimana yang di luar ini? Yang di luar ini adalah himpunan semestanya kecuali yang ada di K dan Q, gitu ya. Karena 0 ini belum ada di anggota K dan Q, maka 0 kita simpan di luar. Kemudian 1 sudah ada di anggota Q, jadi tidak perlu lagi tulis di luar. Yang kita tulis di luar sini, di luar kurva adalah anggota himpunan semesta yang belum ada di K dan Q ya, yaitu 3, 6, 7, dan 9. Nah, ini boleh kalian simpan di mana aja, boleh di sini atau di sini, yang penting masih di dalam persegi panjang ini. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua ini dibalik ya, yang diketahuinya yaitu gambar. Pertanyaannya tentukan anggota dari P, Q, dan S dari gambar ini. Nah, cara menentukannya yang pertama kita jawab dulu yang P ya. Kita lihat yang P di sini. Anggotanya berarti yang ada di dalam lingkaran P saja, dimulai dari 2, 4, 6, dan 8. Jadi 2 dan 4 ini punya P juga ya. Selain punya P, dia juga punya Q, karena di sini saling berpotongan, gitu ya. Apakah satu ini anggota P? Jelas bukan, karena satu ini adanya di kurva Q, maka dia punya anggota Q. Nah, jadi himpunan P-nya yaitu 2, 4, 6, 8. Untuk himpunan Q-nya itu tinggal kita lihat aja di sini 1, 2, 3, 4, 5. Tetap berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang himpunan semestanya. Himpunan semesta itu semua yang ada di dalam diagram Venn maupun yang ada di kurva P dan Q. Jadi kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terakhir 10. Dari angka 0, sorry ya, jadi 0 juga ikut. Jadi semesta ini yaitu semua yang ada di dalam diagram Venn, gitu ya. Bisa dipahami ya semuanya. Ya, inilah contoh dari diagram Venn.